global yang dihadapi seluruh umat manusia, lalu kemudian tantangan yang secara khusus dihadapi Indonesia untuk lalu menghadap apa yang menjadi tantangan bagi kita umat pengikut Yesus Indonesia, serta bagaimana kita dapat menjawab tantangan-tantangan itu. Saya melihat sekurang dimanapun juga di Indonesia kita menyaksikan bahwa yang kaya semakin cepat lebih kaya, sedangkan jumlah mereka yang tertinggal terus bertambah. Di Amerika Serikat saja bagian kelas menengah yang merosot ke dalam kemiskinan semakin bertambah. Di Jerman yang makmur saja sepertiga masyarakat di akhir bulan harus mengurangi makan karena duitnya habis. Sedangkan dunia semakin terbagi ke dalam negara-negara yang bagi modal global menarik, dan karena itu maju terus, dan negara-negara mayoritas di Afrika yang dianggap failed states dan dibiarkan membusuk. Sekaligus tidak hanya di Indonesia, neoliberalisme membusukkan demokrasi menjadi oligarki. Tantangan kedua akibat keterlantaran dan keputusasaan yang serius adalah bertambahnya gelombang pengungsi. Potensial pengungsi dari wilayah perang dan kekacauan yang dari failed states sudah diperhitungkan bisa sampai 1 miliar orang. Katanya di Afrika sekarang 100 juta orang sudah duduk di atas koper untuk mengungsi ke Eropa. Tinggal waktu sampai Indonesia pun ditemukan sebagai tujuan primer bagi jutaan pengungsi dari Asia dan Afrika. Tantangan ketiga adalah ekstremisme ideologis agamis. Di Afrika semakin banyak negara sudah kacau keamanannya dan tidak dapat sanggup untuk menguasai wilayah dan penduduk mereka sendiri. Kegagalan demokrasi, kegagalan usaha menciptakan masyarakat yang damai sejahtera, menimbulkan tambahan terus kekerasan, intoleransi, eksklusivisme, sampai terorisme. Kesan bahwa dunia hanya bagi orang kaya membuat ideologi-ideologi ekstrem agamis semakin menarik. Tantangan keempat barangkali paling serius, paling tanpa harapan, keamprokan lingkungan hidup alami. Kalau sampai tahun 2030 pembatasan kenaikan suhu udara pada 1,5 derajat tidak berhasil tercapai dan kelihatan tidak akan tercapai, malapetaka global tak terhindari lagi. Tantangan kelima adalah artificial intelligence. Tak perlu saya masuk di sini. Akan tetapi, mari kita batasi diri pada Indonesia. Dari sekian tantangan, saya angkat 3 saja yang saya anggap serius, di mana kita wajib bertanya bagaimana para calon pemimpin nasional, regional, dan calon wakil rakyat menyikapinya. Notabene kita selalu hanya mendengar siapa dengan siapa dan sebagainya. Apa yang mereka tawarkan bagi masa depan Indonesia, saya belum dengar sepatah kata pun dari satu pun dari calon-calon itu. Tantangan pertama jelas adalah bagaimana kita memperkuat kesediaan untuk saling menerima dalam perbedaan. Atau bagaimana kita dapat mengecek kecenderungan intoleransi dan eksklusivisme. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk dengan ratusan komunitas etnik dan budaya berbeda, dan dengan identitas
religius yang berbeda juga. Kesediaan untuk saling menerima dalam perbedaan adalah dasar persatuan bangsa Indonesia. Meskipun rasa kebangsaan dalam masyarakat Indonesia adalah kuat, dan meskipun hubungan antara agama sudah semakin baik, akan tetapi baik sikap-sikap intoleran maupun pengaruh ideologi-ideologi agamis transnasional, ekstremis, dan eksklusif tetap merupakan ancaman. Kita harus ada kesepakatan untuk bersikap zero tolerance to intolerance. Dari para calon wakil rakyat, kita harus menuntut komitmen meyakinkan yang menolak segenap diskriminasi atas dasar agama, identitas, etnik, suku, dan jenis kelamin. Tantangan kedua sudah jelas adalah pewujudan keadilan sosial. Sementara orang kaya, kita semakin kaya, 50% masyarakat tadi sudah dijelaskan, belum betul-betul sejahtera, dan hampir 10% saudari dan saudari kita, sekitar 28 juta orang, masih hidup dalam kemiskinan. Jangan-jangan bangsa kita terpecah secara vertikal. Apabila orang kecil, 50% bangsa yang belum terjamin sejahtera, mendapat kesan bahwa Indonesia adalah milik mereka yang di atas, kita jangan heran apabila mereka mencari orientasi ideologis lain daripada Pancasila. Penghapusan kemiskinan dan pewujudan kesejahteraan bagi semua perlu menjadi prioritas pertama pembangunan Indonesia. Apa yang mau dilakukan oleh para calon terpilih tahun politik untuk mewujudkan keadilan sosial? Tantangan yang ketiga tentu korupsi. Amat menyedihkan itu. Katanya Indonesia belum pernah sekorup sekarang. Korupsi berarti bahwa nurani sudah membusuk menjadi nafsu ingin kaya. Berita akhir-akhir ini tentang bagaimana orang-orang memperkaya diri di sebuah kementerian adalah mengejutkan. Sudah jelas semua cita-cita indah menguap, semakin korupsi mengorupsikan karakter seseorang. Bahwa di tahun-tahun terakhir elit politik sengaja memperlemah pemberantasan korupsi adalah tanda buruk untuk masa depan. Korupsi adalah tantangan paling serius yang kita hadapi, karena korupsi membusukkan semuanya. Tentu saja apa yang dituntut dari umat manusia dan apa yang harus kita bikin nyata di Indonesia juga berlaku bagi kita umat Yesus Kristus di Indonesia. Kita tentu tidak mempunyai suatu rumus khusus tentang bagaimana kita harus menghadapi 5 tantangan super serius yang dihadapi umat manusia, dan 3 tantangan sangat serius yang saya sebutkan untuk Indonesia. Dan kita harus memberikan komitmen dan mengambil tindakan bersama saudari dan saudara sebangsa. Tetapi jelas, kita mempunyai suatu panggilan yang dituntut dari kita berhadapan dengan tantangan-tantangan itu adalah tak lain daripada melakukan apa yang dipesankan Yesus kepada murid-muridnya sebelum diangkat ke surga. Jadilah satu. Jadi bahwa Allah mencintai kita masing-masing, bahwa kasih Allah kelihatan dalam Yesus, bahwa kasih lebih besar daripada kebencian, dan pengampunan lebih besar daripada balas dendam.
Allah sendiri mau menjadi manusia dan ambil bagian dalam nasib-nasib terburuk manusia. Jadi bahwa kita tidak sendirian, bahwa Allah beserta kita, Immanuel. Bahwa di salib Yesus dibuktikan bahwa kasih mengalahkan kebencian. Di salib saja, di mana Yesus dihancurkan dan kalah total, Ia tidak kehilangan kepercayaan kepada Bapa di surga dan tetap mengasihi kita, dan sebagai itu Ia dibangkitkan, dan siapa yang mengikutinya akan ada bersama Dia. Namun dalam hal ini kita juga dituntut. Kesaksian kita hanya akan meyakinkan apabila kita dengan segala kelemahan kita dalam hidup kita menunjukkan semangat Roh Yesus. Dari kita dituntut bahwa kita positif, tidak membenci, tidak mengiri, bahwa kita jujur, bahwa kita berhati terbuka, bahwa kita tidak korup. Itulah tantangan kita. Umat Katolik, umat Kristiani menjadi saksi Kristus dengan kualitas yang diperlihatkannya. Apabila kita mencerminkan kepositifan dan kebaikan Yesus, masyarakat tidak hanya bisa menyaksikan apa artinya mengikuti Yesus, melainkan merasakan bahwa kita umat Yesus mendukung apa yang oleh masyarakat pun diharapkan di kedalaman hati, kasih dan kebaikan. Dalam itu kita sadar bahwa kita tidak lebih baik daripada saudari dan saudara di luar umat kita. Maka dalam kesaksian kita dituntut kerendahan hati. Karena kita sadar bahwa kita sendiri sebenarnya belum memadai. Maka paling gawat kalau kita muncul sombong. Nah, dalam hubungan ini saya tidak dapat menghindar dari suatu catatan. Sejak 2 minggu kita diramaikan oleh hal penutupan patung raksasa 6 meter Maria di Lendah Kulon Progo. Sampai sekarang, sampai seorang Kapolres perlu diganti. Kok patung tingginya 6 meter? Di pedesaan Jawa, patung adalah simbol kekuasaan. Kas minoritas yang mau pamer kekuatan. Daripada merebut hati, memaksakan diri agar diperhatikan. Kok kita tidak belajar, tidak tahu diri. Mari kita sekarang bertanya secara lebih konkret bagaimana kita dapat menjadi saksi penyelamatan Allah dalam Yesus. Tentu ada banyak cara. Saya mengusulkan agar kesaksian kita konkretkan dalam 5 dimensi. Pertama, kita harus menunjukkan diri sebagai bagian masyarakat yang dapat disukai dan dipercayai. Kedua, kita harus menjadi umat bagi orang miskin. Ketiga, kita harus membangun hubungan positif dengan umat-umat beragama lain. Keempat, kita menjalankan suatu cara hidup yang secara optimal mendukung penyelamatan lingkungan hidup alami. Dan 5, kita tidak ikut korupsi. Pertama, kita harus membuktikan diri menjadi bagian terpercaya dalam masyarakat. Berarti kita harus dapat dirasakan sebagai komunitas yang positif, baik, terbuka dan dapat diandalkan, yang tidak egois. Kita harus tahu diri, tidak perlu menonjolkan diri. Kedua, kita harus menjadi gereja bagi orang miskin, bahkan gereja orang miskin. Dalam bahasa sekarang, tanpa kecuali kita menunjukkan
the option for the poor. Kita harus ingat betul bahwa kalau kita mencari Yesus, kita akan menemukannya di antara orang-orang miskin. Kita semua ingat pesan begitu jelas Matius 25. Maka umat kita betul-betul menjadi rumah di mana orang miskin merasa at home, rumah mereka sendiri. Jadi jangan paroki kita, gereja-gereja kita sedemikian berbau kelas menengah sehingga orang miskin tidak suka masuk. Saya pernah mengalami yang agak mengejutkan saya. Semalam hari beli martabak, lalu menunggu martabaknya itu ngomong-ngomong. Ada seorang bilang, saya juga Katolik, saya bilang ya, di mana paroki mana yang paroki itu? Ya, dia bilang dulu saya selalu ke gereja, tapi mereka bikin gereja baru, sekarang saya nggak kerasa di situ. Saya nggak ke gereja lagi. Saya terpukul ya. Iya, gereja, saya kenal gereja itu tidak terlalu mentereng, tapi orang kecil itu tidak merasa kerasan di antara orang-orang yang datang ke situ. Ada sesuatu yang tidak beres. 2 menit Romo. 4, makin penting kita bangun hubungan terus-menerus dengan saudara.